A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal islami wal iman wa syaraha lana sudurana bi kitabil Qur'an. Thumma assalatu wassalamu ala waladi abnan alladzi qad syarafahu Allah ala sairil anam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Nuransa dimanapun berada, Allah masih memberikan kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman, sehingganya masih berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Allah yang lainnya, sehingganya kita masih memiliki banyak peluang, masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbanyak ibadah, baik itu ibadah sunnah ataupun ibadah wajib, yang mana insya Allah dari setiap ibadah-ibadah wajib yang ada di dalam bulan Ramadan ataupun ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, insya Allah Allah akan melipatkan pahala dan ganjarnya bagi kita semua. Maka dari itu, marilah kita syukuri atas segala nikmat Allah ini dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, tak lupa salawat teriring salam semoga tetap kita hadiahkan kepada baginda agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantaran salawat dan salam menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, dalam kesempatan yang sangat mulia, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita memiliki banyak peluang, kita memiliki banyak waktu, kita memiliki banyak kesempatan, di mana masih banyak di antara kita yang belum menyadari apakah peluang tersebut, apakah waktu tersebut sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, sebagaimana pesan yang telah disampaikan oleh baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pemirsa Nuransa yang berbahagia, apa 5 perkara tersebut yang harus kita jaga sebelum datangnya 5 perkara selanjutnya? Yang pertama yaitu syababaka qabla harumika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Terkadang masih banyak di antara kita yang belum menyadari bahwasanya dia tuh sudah tua, tapi amal ibadahnya belum mencukupi untuk menjadi bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang muda, terlalu menyampingkan atas waktu mudanya, merasa cukup dengan ilmu yang baru sedikit yang dia pelajari, tidak tahu bahwasanya bekal menuju hari tua itu butuh modal yang banyak, butuh persiapan yang banyak, butuh perjuangan yang sangat melelahkan. Makanya waktu muda harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Contohnya untuk mencari ilmu selagi kita masih menjadi tanggung jawab orang tua, baik itu di sekolah-sekolah umum, apalagi di pondok pesantren. Suatu saat begitu sudah pulang, sudah tamat, sudah menyelesaikan pendidikannya di pondok-pondok pesantren, begitu pulang bisa mengamalkan ilmunya ketika tua, bisa berjuang li'ila'i kalimatillah di daerah kelahirannya masing-masing. Maka dari itu,
Alangkah mulianya apabila kita bisa memanfaatkan waktu muda kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga kita tidak akan menyesal di waktu tua nanti. Pemirsa Nuransa yang berbahagia, adapun perkara yang kedua yaitu wasihataka qabla sakomika. Apa itu? Yaitu waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Mengapa baginda Nabi Muhammad SAW berpesan sedemikian rupa agar kita selalu menjaga kesehatan sebelum datangnya waktu sakit? Kenapa? Li'anna sihah tajun la yaroha illal mardha. Karena sebuah kesehatan itu adalah mahkota bagi seseorang, yang mana seseorang itu bisa menilai, bisa melihat betapa berharganya sebuah kesehatan itu tatkala ia sakit. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu sehatmu untuk aktivitas yang bermanfaat, untuk ibadah, untuk berbakti sosial, untuk bergotong royong, untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan nasional kebangsaan. Sehingganya paling tidak kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, poin yang ketiga ataupun perkara yang ketiga yaitu walinaka qabla fakrika. Kenapa baginda Rasul Muhammad SAW berpesan, jagalah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Siapa tahu hari ini kita kaya, belum tentu besok kita kaya. Boleh jadi orang tua kita kaya, belum tentu anaknya menjadi kaya. Makanya marilah kita bersama-sama untuk selalu memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah. Kita bantu pondok-pondok pesantren yang sedang membangun, kita bantu anak yatim yang sedang kesusahan, kita bantu para lansia, kita bantu proyek-proyek yang bermanfaat untuk masyarakat umum. Sehingganya suatu saat nanti apabila kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyakan, untuk apa hartamu? Untuk apa kekayaanmu? Itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya apabila kita masih hidup, mampu mentasarufkan harta kita di jalan Allah, insya Allah itu akan menjadi bekal yang amat luar biasa. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, perkara yang keempat yaitu wafarawaka qabla suhlika. Jagalah waktu luangmu sebelum datangnya waktu sempit. Kenapa baginda Nabi berpesan seperti ini? Ada salah satu kata mutiara yang berbunyi, inna syababa wal faragha mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya masa muda dan waktu kosongan itu adalah menjadi hal yang merusak dan menjadi puncak segala kerusakan. Maka dari itu, selagi Allah memberikan kita kesempatan, selagi Allah memberikan kita waktu yang luang, ayo kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Entah itu ibadah wajib, entah itu ibadah sunnah. Kalaulah ibadah sunnah dengan memperbanyak sholat sunnah di malam hari, dengan memperbanyak amalan-amalan zikir, entah itu membaca takbir, tahmid, tahlil, sholawat, ataupun lain sebagainya. Siapa tahu waktu kita yang luang ini kalau bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, paling tidak pikiran-pikiran yang kurang baik itu akan menghilang dari diri kita, sehingganya setan tidak mampu membisikkan sesuatu hal yang buruk melalui dada kita. Pemirsa Nuransa yang berbahagia, adapun poin yang kelima ataupun poin yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Jagalah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Mengapa sedemikian? Salah satu hadis menyatakan,
hadis sahih yang artinya kurang lebih seperti ini. Apabila anak cucu Adam itu sudah meninggal, maka terputuslah segala amal ibadahnya terkecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Dan yang ketiga, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ayo, pemirsa Nuransa, khususnya umat Islam dimanapun berada, hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, mungkin malam ini saya masih menghirup udaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nikmat, begitu luar biasa. Siapa tahu setelah ini saya mati, kita enggak tahu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Bahwasanya kematian itu tidak akan bisa kita elakkan. Meskipun kita sembunyi di mana saja, kematian itu akan mendatangi kita. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, selagi ruh belum terpisah dari jasad kita, mari kita manfaatkan untuk ibadah. Karena manusia ini diciptakan, karena manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah. Sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, alangkah menyesalnya kita apabila kita merasa manusia, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tujuan kita diciptakan olehnya? Apa maksud akhir daripada tujuan kita? Tiada lain. Akhir daripada maksud tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, sebaik-baik pembekalan, sebaik-baik bekal hidup menuju mati, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka sebaik-baik bekal untuk kelak menuju akhirat hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, semoga dari sedikit apa yang saya sampaikan sebagai kultum menjelang buka puasa di bulan Ramadan tahun ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk bertemu kembali dengan tamu Allah bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa fil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh